Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal azulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahabat musela yang berbahagia dan dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT hanya karena rahmatnya saja, maka pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, kita dipertemukan melalui udara dalam acara kultum atau sharing bersama melalui studio Musila FM. Sedikit kita akan sampaikan tema atau materi tentang berdagang yang menguntungkan dalam pandangan Islam. Sahabat musela yang berbahagia, dalam Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat ya, ada 604 halaman dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, yang setiap saat atau setiap hari kita baca, maka sering kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan diksi atau pemilihan kata atau narasi dari Allah itu kata untung rugi atau kata berdagang. Ada apa ini? Allah suka menggunakan kata untung rugi, berdagang, perniagaan. Beberapa penjelasan dari ahli tafsir, ternyata Al-Quran ini turun di Jazirah Arab yang waktu itu mayoritas penduduknya adalah pedagang. Maka ketika diseru dengan kata untung, diseru dengan kata jangan merugi, diseru dengan kata perdagangan, perniagaan, maka bahasa HP-nya itu connect, langsung nyambung. Tetapi ternyata kalau kemudian kita telusuri lebih jauh dan dalam, untung rugi dalam Islam atau keuntungan yang ditawarkan oleh Allah itu tidak semata-mata hasilnya adalah uang atau harta ansih. Tetapi lebih dari itu, yaitu rewardnya surga. Surga yang khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya, digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan sebagainya. Nah, kali ini karena terbatas kita akan sampaikan salah satu tawaran atau reward Allah yang ditawarkan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin berdagang, yang perdagangan itu akan menyelamatkan kita semuanya dari azab yang pedih, dan kita nanti akan mendapatkan surga Aden itu. Mari kita baca, sahabat musela yang berbahagia, baca Quran kita di dalam surat As-Saff, surat ke-61 ya, juz 28. Coba dibuka suratnya ya. Itu di sana ada 14 ayat. Ayat ke-10 sampai 11, 12, 13 coba kita cermati. Di sana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini memang berat karena hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja, tidak ya ayyuhanas, tidak kepada semua manusia tetapi wabil khusus. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang beriman. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan? Coba Allah menggunakan narasi perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ayat 11 Allah tunjukkan perdagangan yang model apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih itu. Maka Allah jawab sendiri dengan tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.
Jadi kunci pertama sahabat Musela yang berbahagia adalah beriman. Sepertinya sederhana atau sepele. Hanya beriman, Pak. Ya, bukan hanya, tetapi salah satu. Ya, salah satu kuncinya memang harus beriman ini sebagai fondasi atau gantungan awal agar kita menjadi orang yang beruntung dalam berdagang dengan Allah itu beriman. Iman sendiri secara harfiah artinya percaya memang. Rukun iman ada 6 itu, dari iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, semua harus kita imani meskipun sekali lagi secara physically kita belum pernah ketemu, apalagi dengan Allah, dengan Rasul, dengan Nabi Muhammad saja yang sangat kita cintai itu kita belum pernah ketemu, tetapi kita sangat yakin bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kok bisa belum ketemu orangnya, kok bisa percaya? Itulah iman. Karena banyak orang dulu yang setiap hari ketemu dengan beliau, dengan Nabi, dengan Rasul, rumahnya tetanggaan, ya, satu deret, saudara apalagi, coba kita kasih contoh misalnya Abu Lahab itu, tetapi Abu Lahab tidak diberi iman oleh Allah. Bahkan Abu Lahab lah yang menginisiasi prosesi pembunuhan Nabi, menghalang-halangi dakwah Nabi. Sampai diberikan surat khusus Al-Lahab oleh Allah SWT. Maka mari iman ini kita jaga benar sampai mati. Ali Imran ayat 132. 102 maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dari iman itu sampai, atau pegang iman itu sampai kita mati sekalipun. Maka mari iman itu kita pegang teguh sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Yang kedua, ternyata syarat agar kita mendapatkan surga yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Berjihad ada 2 pengertian para ahli tafsir. Pertama memang berperang di jalan Allah, memanggul senjata, maju ke medan perang gitu. Kalau sekarang tentu kita sudah tidak ada perang secara physically, kecuali mungkin di Ukraina ya, sekarang perang melawan Rusia, dan kita tidak ke sana. Maka jihad yang kedua tafsirnya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam bekerja, bersungguh-sungguh di dalam belajar, ya itu adalah bagian dari jihad kita. Atau melawan dari rasa malas, ya, al-kasalu. Sebab kalau orang sudah malas, itu sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Ibadah malas, belajar malas, kita tidak akan bisa maju. Terakhir adalah berjuang dengan harta. Harta dalam Islam itu sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Memang boleh kita mencintai harta, tetapi jangan sampai harta itu kemudian nancap di hati, tidak ada yang kita keluarkan karena merasa harta yang kita cari dari pagi, siang, sore, bahkan sampai lembur-lembur, masa harus kita keluarkan? Masa dia yang tidak bekerja harus menerima dari keringat kita? Bukan, tetapi itulah justru yang harta milik kita yang nanti akan menemani kita di akhir zaman. Itulah sahabat Musela yang berbahagia, sedikit sharing kita agar kita mendapatkan keberuntungan. Kalau ayat ini kita lanjutkan, maka di ayat yang ke-13 sebagai penutup sharing kita, wa ukhra tuhibunnaha nasrum minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, ini luar biasa, orang-orang yang beriman, berjihad di jalan Allah akan mendapatkan ampunan dan juga kemenangan yang dekat waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.